Halo guys, selamat siang, sore, pagi, ataupun malam. Untuk sekarang aku bakal bikin video tutor pakai SP kolom tuh kayak gimana. Jadi untuk analisis lentur yang ada di kolom, kita langsung pakai aplikasi yaitu si SP kolom ini. Sebenarnya untuk software SP kolom ini terbilang mudah, nggak sesusah tabs, jadi kita mulai aja. Yang pertama kan udah sesuai sama yang di video ambil gaya dalam kolom, itu dapat sekitar ini kan. Nah, ini yang bakal jadi input beban kita untuk menganalisis uh, longitudinal dari kolom ini. Nah, step pertama itu ada hal-hal yang kita harus convert ke satuan yang kita biasa gunakan. Untuk tulangan itu pakai ASTM-nya yang ASTM A615M. Karena ukurannya itu yang paling sesuai sama yang bisa kita gunakan, diameter 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke general information. Untuk ini sebenarnya diisi general aja, tugas besar. Nah, untuk kolom ini kita harus melakukan analisisnya di setiap lantai ya. Jadi, kolom lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Karena kita akan mencoba lantai 3, jadi kita akan tulis kolom lantai 3, jadi ini terserah. Lalu desain code-nya ini ACI 31819. Terus unitnya itu kita pakai matrix. Run option-nya kita investigation, dan run axis-nya ini biaxial karena eksentrisasinya biaxial. Lalu untuk consider slenderness-nya itu nggak usah, karena kita nggak meninjau kolom langsing untuk di beton ini. Itu ada di beton lanjut. Selanjutnya kita masuk ke material properties. Buat kolom kita pakai 35 si prime-nya. Untuk tulangannya kita pakai 420 MPa. Nah, kita lanjut ke pemodelan dari kolomnya. Itu karena dia bentuknya kotak, kita pakai yang rektangular ya. Untuk ukurannya ini sesuaikan sama ukuran dimensi kalian masing-masing, tapi untuk contoh kali ini aku bakal pakai ukuran 400 kali 400 mm. Nah, selanjutnya udah ini ke gambar, kolomnya ada di sebelah kiri. Terus ini menunjukkan dimensi dari kolomnya 400 kali 400. Terus ada juga informasi dari materialnya, mulai dari modulus elastisitas, Fc prime, Fy, dan lain-lainnya. Dia juga terpampang juga agrosnya berapa, inersia X, inersia Y-nya. Nah, di sini juga ada yang penting sebenarnya adalah row dari kolom ini. Jadi perbandingan antara tulangan sama luas dari kolomnya itu tertera di sini. Dan kita tahu kalau yang di materi yang udah aku jelasin, itu untuk row dari kolom harus ada di rentang 1-8%. Tapi ada baiknya ada di sekitar 1-2,5% karena ketika row-nya itu terlalu besar, akan sangat sulit pemasangannya ketika di lapangan. Jadi tidak boleh terlalu besar row-nya. Nah, selanjutnya kita baru lanjut ke reinforcement. Untuk penulangannya kita pilih yang all side equal. Nah, ini aku coba dulu misal pakai ukuran 4 buah dengan ukuran 25. Nah, untuk clear covernya, untuk kolom itu kita pakai 50 mm. Terus buat selimut betonnya, kita pilih yang transverse bars. Nah, ini bakal kegambar tulangannya kayak gini. Jadi untuk di SP kolom ini sebenarnya kita iterasinya coba-coba ya. Dengan ukuran kolom segini dan juga jumlahnya segini, itu seperti apa, apakah masih oke atau enggak. Nah, ini kebaca juga kan, setelah kita masukin tulangannya, row-nya itu sekitar 1,27%. Nah, itu udah oke. Terus kita langsung lanjut ke masukin ke loads-nya, kita pilih loads, vector. Nah, kita masukkan beban-beban yang udah diambil dari e-tabs tadi. Nah, selanjutnya setelah kita udah masukin semua loads-nya, ini kurang lebih bakal kayak gini setelah udah dimasukin. Nah, udah kita masukin semua dari dimensi kolom, tulangan, dan juga bebannya. Sekarang kita mulai ngerun. Tinggal klik dissolve, terus execute. Atau F5 langsung juga bisa. Nah, ini kelihatan diagram interaksinya. Mulai dari tampak atas yang dari diagram momen Y dan momen X. Ada juga diagram ketika dia sumbu Y-nya itu aksial dan juga sumbu X-nya itu momen. Tapi ini ada pilihan juga dari derajatnya 5, 96, dan seterusnya itu sesuai dengan beban-beban yang udah di-input tadi. Ini untuk tampak
dua dimensinya sih sebenarnya. Nah, kelihatan kan yang di sini untuk yang beban yang ketiga itu udah hampir di eh, surface failure dari diagram interaksinya, jadi lumayan membahayakan gitu. Terus kita coba lihat yang lain. Ini ada di dalam diagram interaksinya, jadi masih oke. Terus 148, ini juga masih ada di dalam, jadi masih oke. Tapi untuk cara cepatnya itu sebenarnya kalian bisa langsung klik yang tampilan 2D or 3D ini, karena bisa kelihatan langsung semua beban yang kita input itu ada di dalam diagram interaksinya atau enggak. Nah, kita klik ini, nih kelihatan di sebelah kanan. Kalau kita zoom, ini kelihatan masih ada satu yang agak mepet. Tapi kalau misalnya kita lihat secara mata aja, mungkin nggak bisa se-eksak itu. Nah, makanya di sebelah kiri ini kita udah dikasih tahu dari beban-beban yang udah kita input tadi, kapasitasnya itu terbentuknya berapa aja dengan penampang seperti ini, penampang yang udah kita definisikan tadi. Ternyata masih ada satu kondisi yang kapasitasnya itu rasionya satu, yang mana udah mepet banget sama kapasitas ultimate-nya, sama beban ultimate-nya. Maka dari itu kita bisa iterasi lagi, kita coba gedein tulangannya. Misalkan kita mau gedein tulangannya, ini tinggal langsung ganti aja ke sini lagi. Misal mau pakai ukuran 29, kita besarin. Nah, terus kita lihat rasionya masih oke kan di antara 1 sampai 2,5%. Terus kita run lagi. Kita masuk ke sini lagi. Nah, setelah kita lihat, ini juga rasionya udah oke semua karena udah di bawah 1 semuanya. Dan kita lihat di diagram 3 dimensinya juga udah ada di dalam diagram interaksinya semuanya. Jadi kita juga lihat dari sisi PM juga bisa, sisi MM-nya juga bisa. Terus ini kalau dua dimensinya, dan ini dua dimensi dari PM. Tuh. Sebenarnya dieksplor lebih lagi juga nggak apa sih sendiri, tapi intinya yang harus kita keluarkan itu kalian nanti SS tampilan dua dimensi dari diagram PM dari semua jenis beban. Jadi yang di sini. Nih, mulai dari degree 5, 96, 148, dan seterusnya. Lalu, untuk yang 3D juga kalian SS aja yang ini. Diagram PM yang ini. Nah, untuk SP column sebenarnya cuman itu aja. Jadi nanti output yang kalian tulis di Excel atau di laporan itu cuman hasil dari, misal kan ada 3 lantai. Kolom 1, kolom 2, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kalian tulis untuk kolom lantai 1 itu ukurannya berapa dengan tulangan yang digunakan berapa. Misal ini berarti 4D 29. Dengan rasionya itu berapa yang di awal tadi kan rasionya 1,61 berarti udah oke. Jadi sebenarnya untuk longitudinal cuman gitu aja. Untuk videonya sekian segini aja. Terima kasih.